Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab usaha dan energi. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai kelajuan peti setelah meluncur ke bawah pada suatu bidang miring. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah peti seberat 40 Newton mulai dari keadaan diam meluncur ke bawah pada suatu bidang miring yang mempunyai panjang kemiringan 1 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal, dan gaya gesekan antara peti dan bidang miring adalah 6 Newton. Pertanyaannya, kelajuan peti ketika tiba di dasar bidang miring itu berapa meter per second? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada bidang miring memiliki kemiringan 30 derajat. Di bagian atas ada peti yang mula-mula diam. Katakanlah ini titik 1 sebagai titik awal. V1 nilainya 0. Ingat, peti ini punya gaya berat sebesar 40 Newton ya. Kalau gaya beratnya 40 Newton, kita gunakan percepatan gravitasi nilainya 10, kita peroleh masanya adalah 4 kg. Nah selanjutnya peti ini meluncur ke bawah, yang mana jarak luncurnya adalah 1 meter. Dari sini kita peroleh kalau kemiringannya 30 derajat, maka ketinggian awalnya itu tidak lain adalah H sama dengan S sin 30 derajat. Masukkan nilai jaraknya ini adalah 1 meter, sinus 30 derajat adalah setengah ya. Jadi H sama dengan 1 kali setengah. Dengan demikian ketinggian awalnya adalah setengah meter. Nah di soal diketahui lagi bahwa gaya gesek antara peti dan bidang miring adalah 6 Newton. Nah anggap di dasar ini sebagai titik 2, lalu yang ditanya adalah kelajuan peti ketika tiba di dasar itu berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Karena di sini ada gaya gesek, maka yang kita gunakan di sini rumusnya adalah hubungan antara usaha dan perubahan energi mekanik. Jadi kita tuliskan formulanya adalah W sama dengan delta EM. Usaha di sini adalah akibat adanya gaya gesek ini ya. Jadi Sobat 100 cek dulu ada gaya luar yang bekerja atau tidak. Karena di sini gaya luarnya hanya ada gaya gesek saja, maka kita tuliskan di sini rumus W berubah menjadi total gaya kalikan perpindahan sama dengan perubahan energi mekanik itu tidak lain adalah perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Karena gaya luarnya hanya ada gaya gesek saja, di sini Sobat 100 gunakan tanda negatif karena arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Lalu untuk energi potensial, kondisi akhirnya kan tiba di dasar ya. Kalau dasar ini dijadikan acuan, maka energi potensial akhirnya 0. Yang ada adalah energi potensial awal ya, energi potensial di titik 1. Kemudian kalau mula-mula diam, jadi mula-mula energi kinetiknya 0. Lalu di soal ini kan yang ditanya kelajuan peti ketika tiba di dasar. Jadi untuk energi kinetik akhirnya ada ya. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya yang sigma Fs ini berubah menjadi negatif gaya gesek kalikan S sama dengan 0 min mgh ditambah setengah mv2 kuadrat dikurangi 0. Jadi pahami soalnya baik-baik ya Sobat 100, pahami gambar ini. Di kondisi akhir energi potensialnya 0. Lalu di kondisi awal peti mula-mula diam, jadi energi kinetiknya 0. Oke, kita bisa masukkan angka. Gaya geseknya tadi 6 Newton, jarak perpindahannya adalah 1 meter. M kali G itu tidak lain adalah gaya berat ya. Gaya berat dari peti adalah 40 Newton, ketinggian awalnya setengah meter, lalu massa dari peti adalah 4 kg, kelajuan akhirnya ini kita cari. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya negatif 6 dikali 1 sama dengan 0 dikurangi 40 kali setengah ditambah setengah kali 4 kalikan V2 kuadrat. Kalau Sobat 100 hitung, negatif 40 kalikan setengah ketemu negatif 20 ya. Negatif 6 kali 1 ketemu negatif 6, setengah kali 4 ketemu 2. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya negatif 6 sama dengan negatif 20 ditambah 2V2 kuadrat. Agar bisa dihitung, yang negatif 20 pindah ruas berubah menjadi penjumlahan, sehingga kita peroleh 20 dikurangi 6 sama dengan 2V2 kuadrat. 20 dikurangi 6 ketemunya 14, jadi 14 sama dengan 2V2 kuadrat atau
kita nanti dapatkan V2 kuadratnya itu sama dengan 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 ketemu nilai V2 kuadrat adalah sama dengan 7. Karena yang ditanya adalah kelajuan peti, jadi yang bentuk terakhir ini kita akar ya. Kalau kita akar, kita dapatkan V2 itu sama dengan akar dari 7. Satuannya meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Untuk mengerjakan soal ini, karena ini bentuknya adalah soal cerita, Sobat 100 perlu ilustrasikan gambarnya dulu ya. Jadi dalam mengilustrasikan gambar, Sobat 100 perlu buatkan titik awal dan titik akhir. Di titik awal itu ada energi apa saja. Kalau mula-mula diam berarti energi kinetik awalnya 0. Di titik 2, karena titik 2 ini dijadikan acuan, maka energi potensialnya sama dengan 0. Nah di soal ini terdapat gaya gesek antara bidang miring dan peti. Sehingga untuk mengerjakannya Sobat 100 gunakan ini. Usaha sama dengan perubahan energi mekanik. Yang mana rumus usaha adalah gaya kalikan perpindahan. Perubahan energi mekanik ini kita tinjau semua ya. Perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Nah tadi Sobat 100 harus paham ya. Di gambar ini pada saat tiba di dasar energi potensial akhirnya 0. Mula-mula peti diam jadi energi kinetiknya 0. Nah karena gaya luar yang bekerja adalah gaya gesek, maka di sini pakai tanda negatif. Berikutnya Sobat 100 masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Kelajuan peti saat tiba di dasar itu berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.